Gaji minimalis hidup maksimalis 5 trik rahasia atur keuangan saat harga gila. Gue nggak tahu sih lo ngerasa juga atau enggak. Tapi kayaknya sekarang tuh, harga-harga udah gila banget. Beli kopi susu aja kadang mikir 2 kali. Tapi anehnya, ada aja orang yang gajinya pas-pasan tapi hidupnya kelihatan tenang, cukup, bahkan bisa nabung. Jadi, rahasianya apa sih? Nih ya. Gue bakal bongkar 5 trik rahasia gaya minimalis tapi hidup tetap maksimalis buat lo yang pengen survive dan tetap waras di era harga serba naik ini. 1. Mindset. Ubah cara. Lo lihat uang. Pertama, kita mulai dari yang paling penting, mindset. Lo tahu nggak banyak orang yang sebenarnya bukan kurang uang tapi kurang cara pikir yang benar tentang uang. Mereka ngerasain kalau gaji gue gede, baru deh gue bisa ngatur keuangan. Padahal kebalik bro. Orang yang bisa ngatur keuangan dari gaji kecil, itulah yang siap jadi orang kaya. Jadi mulai sekarang, ubah mindset lo. Bukan gue nggak punya cukup uang, tapi gue pengen belajar ngatur lebih baik dari yang gue punya. Itu titik baliknya. 2. Catat uang keluar, tapi jangan jadi robot. Gue tahu lo pasti pernah dengar saran ini. Catat pengeluaran kamu. Tapi jujur aja ya, nyatat doang tanpa ngerti kenapa lo keluarin uang. Itu percuma. Gini caranya. Setiap lo mau belanja sesuatu, tanya dulu ke diri lo. Ini gue beli karena butuh atau karena pengen ngerasa senang sesaat? Kadang cuma beda 10 detik mikir, tapi bisa nyelamatin lo dari impuls beli barang nggak penting. Dan kalau mau nyatat, lo nggak harus ribet pakai Excel. Pakai aja catatan di HP. Atau aplikasi kayak Money Lover, Tossle, atau bahkan notes bawaan. Yang penting, konsisten. 3. Terapin konsep hemat strategis, bukan pelit drastis. Nah ini nih yang sering salah kaprah. Banyak orang pas lagi pengen ngirit langsung ekstrim. Nggak nongkrong, nggak jajan, makan mie instan 7 hari seminggu. Hasilnya? Seminggu kemudian stres, terus balas dendam beli barang random di e-commerce. Solusinya bukan pelit, tapi hemat strategis. Misal, kalau lo suka ngopi di luar, nggak harus stop. Tapi mungkin lo bisa downgrade dikit, dari kopi fancy 40 ribuan ke kopi lokal 15 ribu. Tujuannya bukan jadi anti senang, tapi senang dengan cara yang lebih cerdas. 4. Minimalisme keuangan. Kurangi. Bukan karena miskin, tapi karena sadar. Minimalisme bukan berarti lo hidup sengsara. Justru sebaliknya, lo memilih fokus cuman ke hal-hal yang bener-bener bikin hidup lo bernilai. Coba deh audit isi rumah lo. Barang-barang yang udah setahun nggak dipakai jual aja. Baju-baju yang cuma nongkrong di lemari, sumbangin. Kadang rezeki itu bukan soal nambah, tapi ngurangin beban. Lo bakal kaget hidup tuh bisa jadi lebih ringan. Dan rekening lo juga lebih aman. 5. Auto pisah uang, biar otak lo tenang. Trik terakhir, ini wajib banget. Pisahin uang lo di awal, bukan di akhir. Begitu gajian, langsung bagi ke beberapa kantong digital. 50% buat kebutuhan pokok, 20% buat nabung, invest. 20% buat hidup, nongkrong, hiburan, healing kecil. 10% buat darurat. Lo bisa pakai fitur auto transfer dari mobile banking biar nggak lupa. Karena kalau lo nunggu sisa uang buat nabung, percayalah, nggak akan pernah ada sisa. Gaji minimalis bukan kutukan, tapi latihan. Latihan buat jadi lebih sadar, lebih bijak, dan lebih tahan banting. Karena kalau lo bisa bertahan dan tetap berkembang di masa susah, nanti pas rezeki lo naik, lo bakal jauh lebih siap dari siapapun. So, mulai sekarang, jangan fokus ke berapa gaji lo, tapi fokus ke gimana lo memperlakukan uang itu. Karena ujung-ujungnya, bukan seberapa banyak uang yang lo punya, tapi seberapa pintar lo memakainya yang bikin lo hidup maksimalis. Kalau video ini relate sama lo, klik tombol like-nya, tulis di kolom komentar. Tim gaji minimalis tapi hati maksimalis. Dan jangan lupa subscribe, karena tiap minggu gue bakal share hal-hal simple yang bisa bikin hidup lo lebih tenang, terarah, dan gak kaget pas lihat harga minyak naik lagi. See you di video selanjutnya.